Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo teman-teman semua, kumaha daramang? Daramang lah insyaallah. Oke, perkenalkan nama saya Salman Alhamdulillah. Dan di sini saya ingin menjelaskan, ingin berbagi seputar nafas. Oke, sebelum kita maju ke sebelum kita maju ke tilawah, tentang tilawah kita berbagi dulu tentang pernafasan. Ada beberapa faktor yang menunjang yang sangat penting dalam pernafasan, terutama dalam bidang tilawah Al-Quran. Banyak yang bertanya nih di IG itu, Kang, bagaimana sih cara melatih pernafasan? Kang, bagaimana sih teknik biar napas kita panjang? Banyak. Saya nggak bisa jawab lewat chat ya, jadi saya jawabnya di sini saja, oke? Karena kalau napas itu susah emang kalau teori, jadi harus praktek. Ada 3 faktor yang mendukung panjang nafas kita saat kita baca Al-Quran, saat kita bertilawah. Pertama itu stamina. Stamina kita harus badan kita tuh harus sehat, segar, bugar, sejahtera. Sehat pokoknya ya. Lagi enak badannya, itu biasanya enak ke pernapasan tuh, napasnya bisa diatur panjang biasanya. Yang kedua suara itu kalau tipe suaranya suara luar itu biasanya susah kalau untuk napas panjang ya. Nah itu napas suara luar itu biasanya susah, tapi bisa dilatih juga. Suara juga, kalau suara harus sehat, suaranya harus bening, maksudnya nggak ada serak. Biasanya kalau lagi serak tuh nafas kita suka boros gitu ya, pas lagi ngaji serak gitu. Nah itu biasanya nafas kita mendadak boros, biasanya seperti itu yang saya rasakan, seperti itu. Yang ketiga itu carilah posisi duduk terbaik, posisi terbaik gitu kan. Misalkan kita duduk nih mau ngaji, posisi begini, gua mah nyamannya begini, ada yang seperti itu, ada yang posisi yang begini, ada yang begini, ada yang banyak lah ya, ada yang begini begitu. Pokoknya yang penting kita nyaman, itu sangat mempengaruhi ke nafas kita ya. Oke, itu faktor yang mendukung nafas panjang saat mengaji gitu. Biasanya kalau stamina kita lagi lemas, itu nafas kita pendek banget, cepet capek gitu. Kalau suara kita serak biasanya cepat habis juga, karena kita menutupi keserakan itu dengan nafas gitu ya. Seperti itu. Yang ketiga posisi duduk. Kalau kita posisi duduknya nggak enak aja, kayak kursinya tuh kayak nunggu begini, aduh itu boros banget kenapa tuh, kita capek ini. Oke, kita langsung ke cara melatih nafas. Yang pertama, cara melatih nafas itu kalau saya dengan cara olahraga. Ini bukan teori pada umumnya, tapi teori saya pribadi sih, praktek yang sudah saya praktekkan. Yang pertama olahraga itu dengan cara lari, berenang, atau fitness. Itu kalau kita itu bisa mengirit nafas juga, bisa membuat nafas kita panjang juga. Itu cara melatihnya gitu kan. Yang pertama dengan olahraga. Yang kedua itu cara melatih nafas saat bertilawah. Contohnya seperti ini, kita nahan nafas. Kita buat itu seperti itu berapa menit, misalkan berapa detik, misalkan
pertama kali mencoba kita kuatnya sampai 40 detik misalnya, 40 detik. Nah coba lagi yang kedua, biasanya itu lebih panjang, 45. Nah coba lagi yang ketiga, biasanya itu lebih panjang lagi, 45,5. Yang penting nambah lagi kita ya. Oke, itu yang kedua ya, cara melatih nafas seperti itu. Yang ketiga itu dengan cara ada yang seperti itu misalkan kita itu kita kuatnya berapa detik, 30 detik atau 35 biasanya seperti itu ya. Aduh sampai sakit banget perut seperti ya, sakit banget. Nah, coba lagi nanti yang kedua, misalkan yang pertama 35, yang kedua 36, yang ketiga 36,5 gitu ya. Kayak gitulah. Yang penting tiap kali kita melatih itu biasanya selalu nambah. Nah, makanya harus berlatih seperti itu. Namun ada cara yang lebih jitu lagi. Karena berlatih seperti itu hanya kita kan nggak tahu kan. Karena cara yang seperti itu kita nggak memakai makhraj, tajwid gitu kan. Nah, kita pakailah tilawah dalam tilawah Al-Quran. Contohnya seperti di lagam apa namanya? Seperti di lagam Wasyamsi itu kan? Yang Wasyamsi. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari. Misalkan yang pertama latih itu coba pendek banget, latihan lagi. Misalnya jadi dalla wal laili, ulangi lagi wal laili idza yam. Nah kayak gitu, itu lama-lama pertama. Karena saat bertilawah itu ketika kita terus mencoba, itu bakal kita bakal tahu di ujung-ujung nafas kita mau habis itu kita tahu bagaimana cara mengirit nafas di ujung nafas, di ujung apa, di ujung pas mau habis nafas begitu. Ini ngomongnya begini yang belepotan ya, saya orang Sunda biasa jadi nggak jelas ngomongnya. Seperti itu dicoba terus, karena dulu saya mencoba seperti itu, dulu pernah dilatih begitu, terus coba sampai di apa ya, nepika nyampe, pokoknya sampai bisa seperti itu ya. Kayak gitu caranya seperti itu. Adapun cara mengirit nafas ya, cara mengirit nafas itu saat bertilawah itu ada juga tekniknya. Kita biasanya memakai suara dalam, jadi tarik nafas dulu, tahan di perut, keluarkan huruf pertama itu jangan wasyamsi wa, jangan begitu, tapi kita narik nafasnya begini. Tenang dulu. Tahan di perut. Wasyam. Nah, enggak wasyamsi, enggak begitu kan? Saya baca enggak begitu kan? Tapi wasyam. Nah, itu sangat ngaruh sama nafas ya. Karena biasanya huruf pertama itu lebih boros. Makanya kita belajar mengeluarkan huruf pertamanya itu jangan sahabok gitu. Wasyam, nah jangan begitu. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa
bisa. Nah, itulah tekniknya. Jadi tekniknya, triknya itu ngajinya begini. Belajar suara seperti itu. Biasanya dulu saya pemula seperti itu. Nanti lama-lama bakal ketahuan. Kayak dibuka, kayak begitu, padahal enggak. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash syahidin. Seperti begitu. Jadi kalau untuk biar lantang, tinggal buka aja mulutnya. Rabbana aman, seperti itu. Kok suara luar? Enggak, saya suara dalam kok. Suara dalam, cuma mulutnya dibuka. Makanya nafasnya suka ada agak-agak panjang dikit gitu. Ini mah cuma berbagi aja ya. Saya nggak tahu teorinya seperti apa, cuma yang saya pakai seperti itu gitu ya. Yang saya pakai triknya seperti itu. Kalau teori saya kurang paham. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nanti kita jumpa lagi di season berikutnya tentang suara dan lagu. Oke? Jangan lupa pokoknya di subscribe, di like, kalau senang di share. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.